Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita misteri yang berjudul Solo Riding. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Kali ini saya dapat izin membawakan cerita yang diangkat dari kisah nyata oleh seorang penulis horor ulung, terutama di dunia Twitter. Barangkali jika ada bahasa yang sulit dimengerti dan terdapat nama dan lokasi yang sama, mohon dimaklumkan. Saat itu Senin 14 Januari 2019. Kring, kring, kring. Suara alarm nyaring terdengar dari handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjuk pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Pagi itu masih gelap gulita, namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu. "Bue, tangi wes isuk," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu, dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapi memakai mukena warna putihnya. "Nopo tole? Bu Eki wes tangi awet mau. Iki bar sholat tahajud." "Iya Bu, tak kira durung tangi." "Ya wes kono, siap-siap neng langgar. Bu meh gugah adi-adimu." "Iya Bu." Selang beberapa waktu, suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu, dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar. Itu pertanda bahwa waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tak lupa pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal desa yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya perempuan, karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Selama 4 tahun itu, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung selama 2 tahun ke belakang, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang, tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia coba untuk nyalakan, namun tak pernah bisa. "Motormu neng opo tole? Mogok meneh?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Mboten ngertos iki Bu, neng opo? Wes tak beneri kok isih ra glemoni," jawabnya yang masih sibuk mencari akar masalahnya.
Wes to, rene ngeteh. Mangke tak kon perintah Pak Iwan benerke, jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. Iya Bu, delo. Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. Alhamdulillah, moni juga kui motore, ujar ibunya. Iya Bu, alhamdulillah. Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dulu sebelum digunakan. Kemudian ia pun membasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang dan waktu saat itu sudah menunjuk pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia. Sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani. Sudah kelas 1 SMA yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. Meh mangkat saiki nopo dek? Tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. Iya mas, meh mangkat saiki, jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. Mas, aku tumbas noiki yo, tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. Yo, mengko tak golet neng pasar, ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. Ojo neng pasar, iki wae neng Shopee. Iyo dek, iyo. Ye, matur nuwun mas, girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia sukai itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. Duk, Rene, sahut ibunya ke Amelia. Iya bu, piye? Iki sangune nggo kowe caloro. Ibunya mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amel. Matur nuwun bu. Ya wes kula pamit meh mangkat sekolah nggih. Nggih, hati-hati neng dalan Duk. Nggih bu. Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar juga cantik seperti ibunya. Kring kring kring. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjuk pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tak lama setelah itu, tok tok tok, suara ketukan pintu dari arah pintu depan. Assalamualaikum. Terdengar salam seraya masih mengetuk-ngetuk pintu. Waalaikumsalam, sahut ibunya dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tak jauh dari rumahnya. Pak Iwan, tumben pagi-pagi udah kesini. Ada apa pak? Tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. Iya bu, soalnya ada perlu sama Majid. Majidnya ada bu? Ada, bentar pak, tak panggil Majid dulu. Nggih bu. Ibunya pun masuk ke dalam rumah
memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan, yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan sama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan. Piye kabare, sehat?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Cid. Alhamdulillah sehat. Awakmu piye, sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat ini. Gimana Pak, ada perlu apa? Kok pengen ketemu saya?" "Ini Cid, anakku Putri dapat panggilan kerja di sebuah kota. Aku kesini mau minta tolong anterin Putri ke sana. Bisa apa enggak?" "Minta dianterin hari apa Pak?" "Besok, hari Selasa. Soalnya mulai kerja hari Kamis. Bisa apa enggak Cid?" Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilannya di sebuah nampan kayu dan diletakkannya di meja. "Loh, ada apa? Kok pada diam-diaman?" tanya ibunya yang heran melihat Majid sama Pak Iwan saling terdiam. "Enggak Bu, ini aku lagi mikir dari permintaan Pak Iwan." "Emangnya Pak Iwan minta apa Jid?" tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Maklum saja, ibu Majid saat itu belum mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan Pak Iwan ke rumahnya. Lalu Pak Iwan pun menjelaskan apa yang dimaksudkan Majid barusan ke ibunya. "Gini Bu, anakku kan ada panggilan kerja di salah satu perusahaan. Nah, aku datang ke sini ingin meminta tolong Majid mengantarkannya ke tempat kerja itu besok hari Selasa," jelas Iwan kembali. "Oh, gitu ya. Silahkan diminum dulu Pak kopinya. Takut keburu dingin." Ibu Majid melupakan tujuan utamanya mengantarkan minum. "Iya Bu, terima kasih." "Jid, libur dulu dagangnya. Besok anterin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagang lagi," ujarnya meyakinkan Majid. "Iya Bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan," jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar jam setengah 10 Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya memang lumayan jauh. Kurang lebih ada sekitar 45 menitan lah untuk sampai di pasar dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Tak membutuhkan waktu lama, dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan motornya. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk dagang seperti bawang, cabai dan lainnya. Tak lama ia belanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai, seperti layaknya pasar kebanyakan. Singkat cerita, ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihannya, ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka tidak seperti warteg.
Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Anehnya kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tak terlalu pedulikan hal itu, ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun memutuskan untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget saat melihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Namun tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur, mungkin ada sekitar 70 tahunan, mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu nunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk, kakek minta itu." Seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Lalu ia mutusin untuk pesan 1 bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Kek, ini kan bekas makanan saya, mending tak bungkusin aja ya." Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil Majid pun mau tak mau menuruti apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuskanlah makanan bekas Majid makan, dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun memutuskan untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal, di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggiran alun-alun. Di lapangan banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari. Dan tak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya, bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan penulis sering beli mie ayam atau bakso miliknya. Dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya, dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Tak terasa matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang sedari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya ia sempatkan untuk melihat jam di tangannya. Dan waktu sudah menunjuk pukul 17.30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun melihat ke arah seberang jalan sembari menopangkan tangan di dagunya
dan samar-samar ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan, yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil nunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung. Di situ lalu tiba-tiba, "Mas," ada suara perempuan manggil. Dia seraya nepuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, gimana?" "Gimana sih mas? Udah tak panggilin dari tadi, kok nggak denger?" "Iya mbak, maaf." "Ya sudah, nggak apa-apa. Pesan mie ayam 2 ya mas." "Siap mbak." Dibuatlah mie ayam pesanan perempuan itu. Ketika Majid sedang membuat mie ayam, ia sesekali mencuri perhatian ke arah seberang jalan. Dan ternyata kakek itu sudah tak ada di sana. Kemana lagi itu kakek, pikirnya. Ia merasa aneh oleh tingkah laku kakek itu. Tak mau pikir panjang, ia lanjutin membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore semakin gelap. Azan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat, ia bergantian jaga dagangannya Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis tak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjuk pukul 21.15 malam. Ia pulang lewat jalan yang jarang ia lewati kalau malam, karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Majid mendorong gerobaknya sedikit agak cepat, karena mengingat jalanan yang ia lewati saat ini begitu sepi walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi. Terus ia mendorong gerobak, lama-lama hawa di situ sedikit berubah, yang tadinya adem sekarang jadi pengap. Aneh memang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tak seperti itu. Majid berjalan sambil mendorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan coba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Majid memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada, dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti, badan gemetar. Keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seseorang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang bapak-bapak memakai baju koko coklat lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega di situ sambil bilang syukur. Lantas bapak itu bilang, "Mas, kenapa kok jalannya cepet banget? Seperti dikejar setan." "Tidak pak, itu..." Belum selesai bicara, bapak itu langsung motong omongan Majid. "Tarik nafas dulu mas, biar ngomongnya lancar." "Iya pak, gimana? Ada apa?" "Baksonya masih ada apa enggak mas?" "Udah habis pak." "Oh gitu ya. Ya udah mas, makasih." "Nggih pak,
Majid pun lanjut jalan lagi dan sampai rumah untungnya tak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihat ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Ani. Sepertinya mereka sedang asik mengobrol. "Assalamualaikum. Kayaknya ada yang seneng ini," sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya mas, ini Mbak Amel dapat juara 1 lomba nyanyi di sekolah. Ini pialanya," seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya udah, mas minta tolong bantu beresin dagangannya mas." "Sip mas." Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amelia membereskan dagangannya Majid untuk disimpan di dapur. "Jid, tadi sore Pak Iwan datang ke sini. Besok nganterinnya jam 6 pagi katanya," ucap ibunya. "Iya bu, Pak Iwan ngomong apa lagi selain itu bu?" "Udah, cuma bilang gitu doang." Waktu pun sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun sudah masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebelum tidur, ia sempatkan waktu untuk sholat Isya terlebih dahulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, Majid pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun sekarang sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya, ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas. Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam mengeluarkan darah merah segar. Mulutnya menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Tubuh Majid kaku tak bisa digerakkan, mulutnya pun susah untuk bicara. Saat itu Majid hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Mencoba untuk melawan tapi tak bisa, karena tubuh dan mulut tak bisa ia gerakan. Kemudian sosok itu mulai membungkuk seperti mau menduduki Majid. Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ ia melihat dengan sangat jelas. Tangisan pun sudah tak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, bruk! Sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Jangan ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanannya Majid. Ia tak bisa melihat sosok kakek itu karena badan juga lehernya tak bisa ia gerakan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi menghilang entah kemana. Di situ Majid benar-benar sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Namun ia tak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia. Karena saking lemasnya, ia pun pingsan. Singkat cerita, tiba-tiba ia langsung terbangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding, ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya.
walau masih keingat kejadian semalam. Seumur hidupnya baru kali ini dia mendapatkan mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang tak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kamu gak apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam tak merespon. Lalu ditepuklah pundaknya itu. "Astagfirullah ibu, ada apa?" jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kamu ini masih pagi kok ngelamun. Mikirin apa sih, Le?" "Gak mikirin apa-apa, Bu," jawabnya meyakinkan. "Ya udah, kalau gak mau cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bebawaan anaknya yang terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya. Mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Gimana Jid? Udah siap?" "Alhamdulillah udah Pak. Mau berangkat sekarang apa?" "Iya, sekarang aja Jid." "Yowes Pak." Kemudian tas putri itu taruh di depan. Majid hanya membawa tas selempang yang isinya hanya dompet, HP dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Majid memakai jaket kulit dan celana jeans hitam serta pakai sepatu dan sarung tangan karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh. Mereka berdua pun siap untuk berangkat. Tak lupa untuk pamitan ke ibu dan Pak Iwan juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah. Matahari begitu sangat menghangatkan badannya. Jalanan ramai seperti biasanya. Ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, udah makan belum?" "Belum Mas." "Ya udah, makan dulu ya." "Iya Mas." Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya, sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh. Untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jaman lebih. Selepas sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lupa membeli minum botolan. Lama mereka berjalan, waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu, mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu, tiba-tiba ban belakang terasa goyang. Majid pun mutusin berhenti dan mengecek. Benar saja ternyata ban belakang bocor. Terpaksa Majid menuntun motornya karena di sekitar mereka tak ada bengkel motor. Lama ia menuntun, masih belum menemukan bengkel motor. Karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan. Kemudian tak lama mereka jalan. Di pengkolan depan, Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. "Mas, itu ada bengkel," ucap Putri seraya menunjuk ke arah depan. "Alhamdulillah," ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terang sekarang mulai sedikit agak mendung. Beruntung Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasi motornya. Kemudian rintik-rintik hujan pun turun.
sedangkan motor masih belum selesai ditambal. "Put, bawa mantel apa enggak?" "Enggak mas." "Mas Majid bawa apa enggak?" "Alhamdulillah bawa 2." "Alhamdulillah," ucapnya dan sambung lagi ia bicara. "Mas, ini masih lama apa enggak nyampenya?" "Masih Put, kurang lebih 3-4 jaman. Paling lama di hutannya nanti." "Mas Majid emang ngambil jalur mana?" "Ngambil jalur biasanya," ucap Majid. Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam, tegang seperti memendam sesuatu. Sekian dulu cerita kali ini. Kita bersambung di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.